Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesenjangan antara lulusan sekolah maupun kuliah dengan lapangan kerja. Ini saya angkat agar kita semua bisa memahami situasinya. Jadi kan sering kita lihat data lulusan tahun ini beribu-ribu, berjuta-juta. Data lowongan yang tersedia sekian ratus. Jadi angkanya antara jumlah yang lulus dengan jumlah yang masuk itu jomplang. Berarti banyak pengangguran ini. Iya benar. Dan di statistiknya penganggurannya muncul tingkatnya 5%. Nah, jadi sebetulnya apa yang menjadi hambatan atau faktor yang menyebabkan tidak semua lulusan itu bisa masuk di lowongan pekerjaan yang ada. Pertama, umum ketidaksesuaian kompetensi. Jadi lulusan belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi di sini yang disalahkan adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan kurang memberikan keterampilan yang menjadi tuntutan industri. Yang pertama itu. Yang kedua, kurikulum tidak sinkron. Jadi antara perkembangan industri dengan lulusan jadi kurang siap. Perkembangannya terlalu pesat, pendidikannya diam-diam aja. Yang ketiga, pasti tadi jumlah lulusan lebih banyak dari jumlah lowongan. Yang keempat, pencarian kerja yang kurang efektif. Nah, jadi anak-anak lulusan sekolah, anak lulusan kuliah itu kurang efektif dalam mencari kerja. Jadi sebenarnya ada kan, tapi mereka tidak tahu, mungkin kurang informasi, ya kan, mungkin kurang pergaulan gitu. Yang kelima, ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan. Ini yang umum dipahami masyarakat umum. Nah, tanpa menunggu-nunggu kebijakan pemerintah, ya kan, tanpa menunggu-nunggu situasi berubah, mari coba kita lihat apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Jadi seharusnya kan jumlah lulusan yang banyak, kebutuhan yang sedikit, perusahaan dapat gampang saja mencari karyawan. Tapi memang tidak semudah itu, kawan-kawan. Pada saat interview itu yang ditanya pasti punya pengalaman gitu. Nah, istilah pengalaman ini agak samar, teman-teman. Dalam arti begini, biasanya mereka ditanya, dulu waktu sekolah gimana kamu? Satu, hanya sekolah saja. Kedua, sekolah dan ikut kegiatan ekstra di sekolah, ikut OSIS, ikut pramuka, ikut band, ikut keterampilan yang disediakan di sekolah. Atau yang ketiga, selain sekolah, apakah Anda ikut OSIS? Apakah Anda juga nyambi jualan, entah jualan online atau secara langsung menawarkan barang gitu.
ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menyortir, teman-teman. Jadi mereka karena situasi yang digambarkan tadi sudah siap akan menerima hanya murid-murid lulusan atau lulusan kuliah yang aktif di kampus, yang syukur bisa nyambi jualan, itu akan mendapatkan poin yang lebih ketimbang anak-anak yang hanya kuliah, anak-anak yang hanya sekolah gitu. Ada juga di dalam tes masuk pekerjaan itu misalkan dikasih pilihan, apakah Anda suka bekerja dengan orang atau Anda suka bekerja dengan alat. Ini juga akan melihat kecenderungan apakah si anak yang mendaftar itu suka bersosialisasi atau tidak. Sebetulnya bagi anak yang suka pekerjaan yang berhubungan dengan orang, itu menunjukkan bahwa si anak itu mentalnya kuat, jadi bisa ditempatkan dimanapun dalam kondisi apapun gitu. Ada juga yang ditanyakan, Anda suka marketing atau back office atau administrasi gitu. Jadi saya nggak suka marketing, Pak, saya suka di administrasi, tanpa mempertimbangkan ada lowongannya itu di mana. Ini mengandung arti apabila diperdalam. Kenapa nggak suka marketing? Pak, saya nggak suka ketemu orang, Pak. Kenapa nggak suka marketing? Pak, saya takut ditarget, Pak. Gitu. Nah, ini juga menunjukkan mental dari calon pegawai tadi. Ya. Ada juga para interviewer yang menggunakan feeling. Jadi kalau istilahnya orang-orang senior itu, saya dapat mencium aroma bakat Anda gitu. Jadi dia bisa melihat misalnya cara jalan yang diseret dengan cara jalan yang diangkat, cara jalan yang pelan-pelan sama cara jalan yang setengah lari, itu menunjukkan motivasi yang berbeda. Jadi itulah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengurangi kesenjangan tadi. Walaupun akhirnya tetap ada seleksi alam. Artinya mereka akan mungkin magang dulu. Pada saat magang, mereka karyawan baru akan diberi kesempatan untuk melihat dan mempraktekkan tugas-tugas apa yang mereka lakukan. Setelah selesai magang, mereka akan menjalani yang namanya probation gitu. Jadi probation biasanya 3 bulan, sama dengan percobaan. Itu mereka akan diamati bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Apakah sesuai dengan yang diharapkan? Apakah sedang-sedang saja atau lower, di bawah standar. Baru mereka akan menandatangani kontrak. Nah, kontrak ini 1 tahun atau 2 tahun akan diperpanjang apabila hasil pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan harapan. Kalau di marketing ya sesuai target. Nah, disinilah teman-teman. Jadi kita sudah tahu apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyeleksi bagi calon pelamar nih. Jadi jangan kecil hati, apapun yang Anda lakukan di sekolahan, apapun yang Anda lakukan di perkuliahan, kalau itu menuju ke persiapan Anda mencari pekerjaan, itu insya Allah itu semua akan
terseleksi oleh calon perusahaan yang akan merekrut Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.